وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة. تفضل. Assalamualaikum. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa inna was-sawma fi safarihi falahul fitru lidzalik wa lima rawa Jabir anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja 'amal fathi fasama hatta balagha qura'al ghamim wa sama an-nasu ma'ah faqila inna an-nasa qad shaqqa 'alaihimus siyam wa inna an-nasa yanzuruna fima fa'alt fada'a biqadahin min ma'in ba'da al-'asri fashariba wan-nasu yanzurun فأفطر بعضهم وصام بعضهم فبلغه أن ناسا صاموا فقال أولئك العصاة رواه مسلم. Taib. Ini pembahasan lainnya walaupun serupa tapi ini topik baru. Wa inna wa as-sawma fi safarihi falahul fitru lidzalik. Wa inna wa as-sawma. Jadi kalau misalnya musafir, seorang musafir dia meniatkan puasa di safarnya. Dia meniatkan puasa di safarnya. Jadi dia safar nanti siang dan dia tetap wajib untuk puasa sejak subuh. Nah, pas ketika dia sudah sampai Jatiwarna, sudah naik bis, dia meniatkan saya niatan saum puasa, nerusin puasa. Falahu al-fitru lidzalik, maka dia tetap boleh untuk buka puasa. Beliau boleh puasa, lanjut puasa boleh, dan dia boleh juga buka, nggak masalah. Walaupun dia niatan saya pengen terus puasa, nggak mau buka, tetap musafir sehingga ya boleh juga dia mau buka puasa juga nggak apa-apa, fadl gitu loh. Nah, ketika misalnya antum safar berdua, bertiga atau sama keluarga ya, misalnya istri antum ketika udah di bis dia buka puasa, anak antum buka puasa. Antum aja tetap teguh, istiqomah, manhaj salaf, enggak puasa, tetap puasa. Lama-lama keroncongan, udah asar, berat juga nih ya. Terus, ayolah kata istri, udahlah makan aja nggak apa-apa kan boleh. Ya. Harus teguh istiqomah, kita harus betul-betul lurus gitu, shiratal mustaqim. Gitu. Ya. Akhirnya nggak tahan juga, akhirnya minum ya, terus makan. Istrinya terus ngebully ya. Dari tadi dia omongin, baru sekarang ini. Nah, ketika itu antum kan punya ilmunya. Anti enggak usah ngebully aneh gitu kan. Karena kata Ibnu Qudamah, wa inna was-sawma fi safarihi falahul fitru dzalik. Boleh tetap fitr untuk buka puasa, enggak apa-apa, enggak haram, jadi enggak layak untuk dibully. Masyaallah. Pakai ilmu jawabnya ya. Maka boleh fitr. Boleh. Gak masalah, walaupun dia udah berjuang istiqomah tapi ujungnya ya makan juga, ya gak apa-apa, gak dosa, gak tercela juga. Karena apa? Status dia sebagai musafir. Walima rawa Jabir, kata riwayat Jabir, anna Rasulullah SAW kharaja 'amal fathi. Rasulullah SAW waktu itu keluar di tahun Fathu Makkah, di hari-hari Fathu Makkah, dan ketika itu bulan Ramadan. Fasama, maka beliau kemudian puasa hatta balagha qura'al ghamim, sampai di daerah qura'al ghamim. Wasama an-nasu ma'ahu, maka orang-orang yang bersama beliau itu pun mereka juga berpuasa. Ya. Lagi saat itu bulan Ramadan, lagi pada puasa, karena Rasulullah puasa, maka orang-orang pun puasa. Faqila, ada yang mengatakan dari kalangan sahabat kemudian ke Rasulullah, ya Rasulullah, innan nasa qad syaqqa alaihimus siyam. Ya Rasulullah, sesungguhnya orang-orang, para sahabat yang ketika itu juga lagi safar bersama Rasulullah, itu mereka kesulitan puasa ya Rasulullah, mendapatkan masyaqqah, kesulitan. Ya, kesulitan yang tidak ringan gitu loh. Wa innan nasa yanzuruna fi ma fa'alta. Tapi orang-orang ini mereka melihat apa yang engkau lakukan ya Rasulullah. Karena engkau puasa, ya mereka terpaksa harus puasa gitu loh. Enggak mungkin dong mereka menyelisih engkau gitu kan. Engkau puasa, mereka enggak puasa sedikitnya.
Ya Rasulullah, gimana nih? Maka fada'a biqadhin min ma'in ba'dal asri. Maka kemudian beliau pun meminta, ayo qadah min ma', segelas air, berikan saya segelas air. Itu dilakukan setelah asar. Lihat, setelah asar. Maka fasyariba, dan beliau pun minum di tengah-tengah kaum muslimin. Ini maksudnya minum ini bukan untuk nantangin atau apa, bukan, tetapi maksudnya apa? Supaya menjadi contoh, boleh sekarang untuk tidak berpuasa. Silahkan yang tidak hendaknya kalian tidak berpuasa, ikuti aku gitu. Wan nasu yanzurun, dan orang-orang ketika itu melihat Rasulullah SAW minum di siang hari di bulan Ramadan, lagi di safarnya, karena Fathu Mekah. Mukimnya beliau di mana aslinya? Madinah. Padahal aslinya beliau orang Mekah, namun karena sifatnya nomaden, bukan netap di suatu tempat, maka hukumnya hukum safar. Begitu juga dengan antum orang Purwokerto misalnya, domisili di Wahana, Bekasi. Lah antum orang sini sekarang, hatta KTP antum KTP Purwokerto, asli antum asli Purwokerto, mak bapak antum orang Purwokerto, maka mukimnya antum aslinya hadornya di perumahan Wahana ini. Dan kalau misalnya ke Purwokerto, ya kemudian pindah sana pindah sini, ke rumah bibi, ke rumah paman, ke rumah ibu, ke rumah saudara, maka ini hukumnya tetap musafir. Hukumnya tetap musafir, gitu loh. Ya, walaupun antum orang asli situ, Rasulullah orang asli Mekah tadinya. Ya, tapi dihukumi musafir. Maka setelah asar beliau kemudian minum, disaksikan oleh para sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Ya. Wan nasu fa aftara ba'duhum wa shama ba'duhum. Maka kemudian sebagian dari sahabat itu buka puasa atau tidak puasa lagi, udah batalin puasanya, dan sebagian tetap berpuasa. Fa balaghahu anna nasan shamu. Maka kemudian sampai kabar ke Nabi SAW bahwasanya beberapa orang itu masih pada puasa ya Rasulullah. Maka kata Rasulullah apa? Ulaika al-usat. Mereka adalah orang-orang yang sedang bermaksiat. Masya Allah. Padahal mereka puasa loh. Ya, kenapa maksiat sini? Pertama, karena melihat Nabi SAW langsung seperti itu, mereka tidak mau ikutan dengan Nabi SAW. Ini udah maksiat gitu. Yang kedua, mereka itu memiliki masyaqqah kabirah, kesulitan yang besar di saat itu untuk berpuasa. Maka memaksakan diri di kesulitan sangat besar saat di siang Ramadan, maka itu adalah maksiat, haram dia untuk berpuasa. Itu yang tadi kita rinci. Musafir ada 3 kemungkinan. Yang pertama, dia mendapatkan masyaqqah kabirah, kesulitan yang sangat besar, maka haram puasa, sebagaimana hadis ini. Yang kedua, dia mendapatkan masyaqqah, kesulitan namun tidak kabirah, yasirah, saghirah. Kesulitannya enggak seberapa, insyaallah bisa disabarin, maka dianjurkan puasa dibandingkan ngambil rukhsah. Yang ketiga, enggak dibilang sulit juga, ya biasa-biasa aja, maka dianjurkan baginya untuk afwan. Yang kedua dianjurkan baginya untuk tidak puasa. Yang ketiga dianjurkan baginya untuk berpuasa karena tidak ada kesulitan yang berarti, ya gitu. Maka ulaikal usat, kata Nabi SAW. Ya, orang-orang ini mereka telah bermaksiat karena melihat Nabi melakukan sesuatu mereka tidak ikutan. Itu pertama. Dan yang kedua, mereka itu mendapatkan kesulitan yang besar dalam puasanya, tapi mereka tetap memaksakan diri. Ingat tadi, kesulitan besar yang bermadarat kalau berpuasa, maka itu haram dia berpuasa. Baik itu musafir, begitu juga dengan marid, orang yang sakit. Begitu juga dengan perempuan hamil atau perempuan yang menyusui, yang mereka akan terancam kesehatan, kebaikan jasadnya atau bahkan nyawanya kalau tetap berpuasa. Ya. Makanya ana punya murid, ikhwan, dan murid ini subhanallah orang baik sekali, akhwat dia, dan banyak membantu donasi, ya menyerahkan donasi ke berbagai tempat. Dan beliau rahimahullah memiliki penyakit. Karena lupa penyakitnya apa. Namun qadarullah beliau tetap
tetap memaksakan diri puasa. Sayangnya puasa yang dilakukan adalah puasa sunnah. Padahal dia punya penyakit yang tidak memungkinkan untuk puasa. Qadarullah di hari puasanya, di salah satu hari puasanya dia, qadarullah wafat. Qadarullah wafat. Allah lebih tahu apa hukumnya tentang itu. Namun pada asalnya hukumnya haram baginya untuk berpuasa karena dokter memang melarangnya untuk berpuasa. Maka wafat dalam keadaan ya Allah alam ya puasa. Ya. Memang zahirnya bagi orang awam ya masya Allah ini syahid atau husnul khatimah. Tapi kalau kita kembali kepada fiqih dan kita kembali kepada maqasid syariah, maka justru ada kekhawatiran jangan-jangan ini dialah yang memberikan madarat pada dirinya sendiri. Begitu ya. Ini orang-orang ini yaitu yang tetap berpuasa di bulan Ramadan wajib padahal asalnya ya. Ini tetap puasa padahal sedang sulitnya benar-benar, maka kata Nabi mereka adalah orang-orang yang sedang bermaksiat padahal masih hidup dan puasa Ramadan pula gitu loh. Ya, makanya fikih itu perlu gitu loh. Fikih itu perlu. Kadang fikih yang kita fahami itu tidak sama dengan logika orang awam. Orang awam kemudian mencela, memfitnah, mengatakan ini enggak benar ini. Padahal karena mereka enggak tahu, karena manusia itu adalah musuh bagi kebodohannya sendiri gitu loh. Ya begitu. Taib, walahu faddal. Assalamualaikum. Qala al-mu'allif rahimahullahu taala walahu an yuftira bima syaa wa anhu la yuftiru bil jima'. Taib. Lanjut fa in aftara bihi fa fil kafarati riwayatan asahhuhuma la tajib li'annahu shaumun la yajibul mudhiyyu fi fa ashbaha at-tatawwu' wa idza qadima al-musafir. Taib. Ahsant. Dikatakan di sini walahu an yuftira bima syaa. Nah, ini pembahasan lain lagi. Boleh buat musafir untuk iftar. Ini ya buat musafir pada umumnya, ya masuk juga untuk marid, orang yang sakit di tengah hari atau hamil yang enggak bisa puasa lagi gitu kan. Atau yang menyusui yang tidak mampu lagi puasa. Itu walahu an yuftira bima syaa. Dia boleh untuk membatalkan puasanya dengan apapun yang dia pengen gitu loh. Paham enggak? Ya, selama itu bukan maksiat, selama itu bukan perbuatan maksiat. Walahu an yuftira bima syaa. Walil musafiri an yuftira bima syaa. Misalnya mau pakai ciki lah, mau minum lah gitu kan. Gitu. Atau apa yang membatalkan puasa? Ya, makan minuman apapun itu, mau makan lemper lah ya. Walahu an yuftira bima syaa. Tapi kemudian ada riwayat, ada pendapat wa anhu, dari pendapat Imam Ahmad juga, la yuftiru bil jima'. Tidak boleh dia membatalkan puasa dengan jima'. Masya Allah, sempat ya gitu. Musafir. Wah, ini kan kita safar nih. Saya batalin puasa saya kan, saya boleh kan batalkan puasa pas lagi safar boleh. Dia batalkannya bukan makan bukan minum, jima' langsung. Subhanallah. Mungkin enggak? Ya mungkin. Tapi di sini la yuftir bil jima'. Enggak boleh membuka puasa dengan jima'. Ini salah satu riwayat pendapat Imam Ahmad. Ya. Gitu. Fa in aftara bihi, kalau misalnya dia membuka puasa atau membatalkan puasa di siang hari dengan jima', fa fil kafarati riwayatan. Apakah dia wajib untuk membayar kafarah jima' di tengah hari Ramadan? Ada dua riwayat dari Imam Ahmad. Namun yang lebih sahih adalah la tajib, tidak wajib. Tidak wajib membayar kafarah. Ya. Kenapa? Li'annahu saumun la yajibul mudhiyyi fihi. Karena itu adalah puasa yang tidak wajib untuk dilalui gitu loh. Tidak wajib untuk dilakukan. Fa asbahat tatawwu', maka ada keserupaan dengan puasa sunnah. Puasa sunnah kan antum ada opsi. Boleh batalin, boleh terusin. Nah, puasa Ramadan bagi musafir yang sudah safar
sama, boleh batalin, boleh terusin. Kalau dia batalin, namun dengan cara dia yaitu membatalkannya dengan pembatal puasa apapun itu, maka batal puasanya. Dan kemudian kalau ternyata pembatalnya adalah jima, nah ini karena di siang hari Ramadan, apakah dia membayar kafarah? Tidak, yang sahih tidak membayar kafarah. Tapi apakah haram? Yang lebih sahih adalah tidak haram. Itu yang lebih sahih. Mutlak, mau pakai apa aja buka puasanya. Jadi misalnya seseorang nih, dia safar dengan istrinya, atau dia safar dan istrinya misal di Bandung. Ya, di bulan Ramadan dia safar dari Wahana ke Bandung, dia naik apalah itu, pokoknya naik apa. Dan di safarnya dari Wahana ke Bandung dia tidak makan, tetap puasa teguh saya sampai Bandung zuhur atau menjelang zuhur. Udah sampai rumah, sampai tempat istrinya, dia tanpa minum, tanpa apa, tanpa embel-embel langsung menjima istrinya. Pertanyaannya, walaupun hal ini mungkin mustahil sih, tapi anggaplah terjadi. Pertanyaannya, batal nggak puasanya dengan jima'nya itu? Batal. Taib, batal. Kemudian, apakah dia berdosa atau tidak? Istrinya kan tinggal di Bandung tuh. Dia dosa nggak kira-kira? Dosa kenapa? Hah? Istri Muslim. Istrinya puasa. Kan istri mukim di Bandung. Dia jima istrinya, dia jadi penyebab istrinya batal puasanya. Padahal istrinya bukan musafir. Nah ini yang repot nih ya. Bang, jangan bang, saya mukim bang. Afwan bang, jangan bang, ini munkar. Nggak bisa. Saya boleh kok, saya boleh. Enggak bang, nggak boleh, nggak bisa bang. Nanti saya repot bang, saya ya nggak bisa. Ya, gitu. Dosa. Dosanya bukan karena dia iftar, bukan. Dosanya bukan karena dia tidak puasa, bukan. Dosanya karena dia menjerumuskan istrinya ke dalam kemunkaran. Kan istri nggak boleh jima. Ya, kemudian, bang, udah bang, nggak bisa, nggak boleh. Wah, gimana dong? Saya kan boleh nggak puasa, boleh mengiftar dalam fikih kajian kitab Al-Kafi di Muhsinin, boleh tidak puasa, boleh dengan jima bahkan. Tapi kan saya mukim bang, ya udah kalau gitu saya nikah aja yang lain. Nggak apa-apa dah bang, sini dulu. Nah, di sini kecuali kalau si istri ini juga ada uzur untuk buka puasa, untuk tidak puasa. Seperti misal istri ini murdi', menyusui misalnya, dan enggak memungkinkan dia untuk berpuasa. Kan ada celah tuh. Ya, kamu puasa. Kan baru datang. Kamu puasa? Iya. Emang enggak susah puasa lagi nyusu? Susah sih bang. Susah banget kan, capek kan, enggak enak kan? Iya. Ya udah nggak usah puasa, nggak apa-apa. Boleh kok dalam kajian kitab di Muhsin, boleh. Ya. Maka mereka pun buka puasa dengan jima. Boleh nggak? Boleh, benar boleh. Iya, boleh. Tidak wajib kafarah dan itu bukan kemungkaran. Iya. Bahkan bukan hanya buka puasa di safar saja. Ya. Buka puasa beneran di maghrib. Enggak, Allahu Akbar. Buka dengan cara jima. Apakah boleh? Ya boleh, ya. Walahu an yuftira bima syaa. Musafir aja, ya, boleh dia di tengah Ramadan pas lagi safarnya buka puasa dengan apapun, batal puasa dengan apapun caranya. Apalagi dengan yang orang yang normal puasa gitu loh. Ya gitu, ya. Jadi boleh. Makanya nggak kelihatan, loh kok ini nggak ke masjid ya dia? Ya berarti melakukan sesuatu mungkin, ya kan gitu. Taib fa asbah tatawwu'. Taib kita lanjutkan fadhil. Wa idza qadimal musafir. Assalamualaikum. Qala al-mu'allif rahimahullahu taala wa idza qadimal musafir wa bari'al maridu wa huma sha'iman
lam yubah lahumal fitr li'annahu zala 'udhruhuma qabla at-tarakhus ashbah al-qasr wa in zal ahsant. Wa in qadima al-musafir, kalau misalnya musafir udah sampai ke tempat muqimnya, wa bari al-marid, dan orang sakit telah bebas dari penyakitnya, wa huma sha'iman, tapi keduanya dalam keadaan lagi puasa, lam yubah lahumal fitr, tidak boleh tidak puasa. Paham sini? Kasusnya gini. Wa in qadimal musafir, orang yang musafir ini sudah sampai tempat mukim. Anda katakan sampai tempat mukim ini ada dua kemungkinan. Imma tujuan safarnya dan dia lebih dari 4 hari di situ, atau dia kembali ke domisilinya di wahana. Misalnya, Anda kasih contoh nih. Antum mau pulang kampung ke Purwokerto misalnya, ya, pulang kampung lebaran nih, mau lebaran pulang kampung, ya. Nah, kapan antum berangkat? Berangkat misal subuh, dan antum puasa tuh, antum pengen puasa. Subuh naik apa ya? Mungkin kereta atau apa ya? Kalau nggak salah mungkin sampainya asar kali ya, anggap asar. Anak juga nggak tahu. Mungkin asar atau mungkin siang gitu. Nah sampai situ, plak kita stasiun sampai rumah, kemudian rumah orang tua, dan antum tahu di sini bakal 1 minggu antum sini. Berarti ini kan mukim. Ketika udah sampai rumah orang tua antum di Purwokerto, di rumah orang tuanya, antum capek. Aduh capek ah. Boleh nggak antum buka puasa, batalkan puasa di situ? Tidak boleh ketika apa? Sudah sampai di rumah orang tua yang itu tempat mukim antum selama sepekan. Nggak boleh antum untuk membatalkan puasa. Nggak boleh, karena apa? Antum sudah ada di tempat mukim dan antum dalam keadaan puasa, maka lam yubah al-fitr, tidak diperbolehkan untuk membatalkan puasa. Begitu. Sama juga misalnya antum dari Purwokerto ke wahana di bulan Ramadan, siang hari bulan Ramadan, ya. Ketika dari Purwokerto antum puasa, naik kereta ke sini puasa, sampai wahana pun masih puasa, sampai wahana udah capek. Aduh, pengen makan nggak boleh. Karena antum sudah di tempat mukim sebenarnya antum wahana ini. Begitu. Ya. Begitu juga dengan marid, orang yang sakit. Ketika dia sakit, dia puasa. Ya, pusingnya banget atau mahnya banget, tapi dia paksain diri puasa. Tetap sah puasanya, walaupun mungkin kadang-kadang dia haram puasa, tapi tetap sah puasanya. Tapi pas siangan udah lepas itu penyakit, udah nggak kerasa lagi atau makin ringan. Apakah boleh dia tidak puasa? Tidak, dia harus tetap puasa, lanjutin puasanya. Begitu. Li'annahu zala 'udhruhuma qabla tarakhusi asbahal qasr. Karena dia telah hilang uzurnya sebelum terjadinya rukhsah, udah hilang duluan. Tadinya udah di rukhsah, namun dia nggak ngambil rukhsah itu, pas rukhsah itu udah hilang, maka ya udah hilang hukum rukhsahnya, harus puasa. Seperti qasar juga, seperti qasar. Kayak misalnya kemarin Anda dari Solo, ya, habis daurah dari Solo naik pesawat ba'da zuhur. Nah kita itu Anda dan beberapa asatidzah juga kan habis daurah di bandara Solo Boyolali, ya, kita salat zuhur dan asar qasar, zuhur dan asar qasar, karena ada posibilitas asar ini dijamak zuhur asar, karena ada posibilitas asar ini yaitu masih di jalan gitu kan. Maka kita qasar dua-dua gitu kan. Oke, anggaplah bukan gitu. Misal Anda enggak qasar dan enggak jamak juga, melainkan nanti aja pas udah sampai di Bekasi baru sholat, ya. Maka
Pergilah pesawat sampai ke Halim. Di Halim kemudian dari Halim naik taksi kemari ke Wahana. Di sini ya. Dan sampai sini misal sebelum asar. Udah sampai Wahana. Atau sudah sampai masjid ini. Kemudian Anda sholat. Wudu, sholat. Pertanyaan Anda, berapa rakaat Anda harus sholat? Zuhur dulu karena belum sholat zuhur. 4 rakaat. 4 rakaat. Oke? Nah, sholat asar boleh enggak Anda jamak? Kenapa zuhur harus 4? Enggak boleh diringkas qasar 2. Karena sudah mukim. Sudah sampai tempat mukim. Area mukim mana Wahana. Maka khalas. Begitu ya. Nah, 4. Masih ada 20 menit menuju asar. Boleh enggak Anda sholat asar sekarang? Jamak takdim. Enggak boleh. Kenapa enggak boleh? Karena illat safarnya udah enggak ada. Maka Anda wajib sholat asar pada waktunya. 4 rakaat normal wajib. Bahkan wajib berjamaah juga. Ya, begitu. Nah, muskilahnya adalah kalau misalnya Anda udah sholat zuhur dan asar. Dan sampai Wahana sebelum asar. Faham enggak di sini maksudnya? Apakah Anda wajib tetap sholat asar? Wallahu ta'ala alam. Sudah sholat asar sudah tertunaikan. Tidak wajib sholat asar. Namun kalau mau lakukan juga sholat asar berjamaah di Wahana silahkan. Tapi itu jadinya jatuhnya sholat apa? Sunnah, tidak sampai wajib. Gitu ya. Taib. Ya, fadhal. Sekarang mana? Wa inzala ya. Fadhal. Assalamualaikum. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa in zala udhruhuma aw udhrul haidi wan nufasa'i wa hum muftiruna fa fil imsaki riwayatan ala ma dzakara fi as-sabi wa nahwihi wa man ubiha lahu al-fitru lam yakun lahu an yasuma ghaira ramadan fa inna wa dhalika lam yasih li'annahu lam yanwi ramadan wa la yasihhu az-zamanu li siwah. Baik. Qala rahimahullah wa in zala udhruhuma aw udhrul haidi wan nufasa wa hum muftirun. Kalau misalnya uzurnya musafir dan uzurnya orang sakit itu hilang, atau uzurnya perempuan haid dan nifas itu hilang, wahum muftirun, tapi mereka dalam keadaan tidak puasa, apakah mereka boleh tetap tidak puasa atau mereka harus nahan makan minum puasa? Ada ulangi, misal wa in zala udhruhuma musafir hilang uzurnya karena dia sudah sampai tempat mukim. Orang sakit hilang uzurnya karena dia sudah sembuh di tengah hari bulan Ramadan dan mereka dalam keadaan lagi enggak puasa. Gitu loh. Paham ya? Jadi tadi yang safar dan pas safar dia tidak puasa. Dan sampai tempat mukim kan sudah hilang safarnya. Dan dia dalam keadaan tadinya enggak puasa. Masalahnya sekarang apakah dia harus lanjut tidak puasa atau harus puasa pas sudah sampai tempat mukim gitu. Faham di sini? Begitu juga dengan orang sakit. Ya, tadinya dia karena mah ini, wah sakit. Maka dia enggak puasa, dari subuh enggak puasa. Makan pagi makan bubur. Udah, kemudian siangan udah hilang nih mahnya nih. Nah, pertanyaannya apakah dia harus lanjut boleh enggak dia tetap makan siang, makan sore jajan gitu? Atau dia sejak udah hilang sakitnya itu harus puasa atau tidak gitu? Kemudian juga perempuan haid atau nifas. Tadinya haid jadi enggak puasa kan? Nah, kemudian di siang hari dia lihat udah bersih. Dia pun mandi. Apakah dia harus terusin enggak puasanya atau dia harus puasa? Juga perempuan habis nifas. Maka ada dua riwayat Imam Ahmad dalam masalah imsak atau tidak ala ma dzakarna fi as-sabi wa nahwi. Ya, sebagaimana telah kita sebutkan di permasalahan anak kecil yang ada di dua pertemuan lampau, ya. Di sini
sebenarnya kalau untuk kasus yang seperti ini wallahu alam, kasus yang ini adalah khilaf di ulama. Ada ulama di antara dua riwayat Imam Ahmad, pendapat pertama yaitu dia wajib untuk imsak, atau dia wajib untuk menahan diri dari makan dan minum, dan dia tetap qada pada waktunya nanti. Ini riwayat pertama. Kenapa? Karena ihtiram syahri Ramadan, menghormati siang di bulan Ramadan. Itu riwayat pertama. Riwayat kedua, pendapat kedua, bahwasanya dia diperbolehkan untuk melanjutkan tidak makan, melanjutkan untuk makan, boleh. Kenapa? Karena pada asalnya dia adalah orang yang beruzur dan dia tidak ada maksud untuk tidak berpuasa, maksudnya tidak ada maksud untuk melanggar, maka boleh baginya meneruskan apa yang menjadi uzur buat dia. Ya, tapi dia nanti harus mengqadha, dan ini pendapat wallahu alam yang ini lebih sahih wallahu alam. Jadi musafir yang sudah sampai di tempat muqimnya, ya, kemudian dia dalam keadaan tidak puasa, maka dia boleh lanjut tidak puasa karena dia tidak ada maksud untuk melanggar gitu loh. Beda dengan orang yang ada maksud untuk melanggar. Ya, ada maksud untuk melanggar, maka dia tetap wajib puasa. Ya, begitu juga perempuan haid, perempuan nifas. Setelah selesai suci haidnya, suci nifasnya, ya dia lanjut tidak puasa. Gitu loh. Adapun masalah ihtiram bulan Ramadan ketika orang ini tidak ada maksud untuk itu, maka lebih afdal, maka dia tidak diwajibkan untuk sisi ihtiramnya dia adalah yaitu tidak makan di tengah orang-orang, itu aja. Gitu, ya. Di tengah orang-orang yang sedang puasa. Wa man ubiha lahu al-fitr lam yakun lahu an yasuma ghairu Ramadan. Orang yang dibolehkan untuk tidak puasa di bulan Ramadan itu tidak boleh dia berpuasa selain Ramadan. Mana ulangi? Pahami baik-baik. Orang yang boleh baginya untuk tidak puasa Ramadan, maka tidak boleh dia puasa selain Ramadan di hari itu. Paham gak? Musafir, dia punya uzur nih. Saya enggak puasa boleh sebenarnya, tapi saya pengen ganti, saya pengen puasa aja, tapi saya puasa Senin Kamis. Enggak. Paham gak di sini? Dia lagi musafir atau dia sakit, ya. Wah, saya kan boleh nih gak puasa nih, saya musafir atau sakit. Tapi adalah karena safarnya ini safar yang biasa ya, tapi safar saya boleh sih nggak safar, boleh sih nggak puasa, tapi saya pengen tetap puasa, cuman saya ganti puasanya bukan Ramadan, melainkan puasanya itu puasa Ayyamul Bid, ya salam. Ya, padahal di bulan Ramadan puasa Ayyamul Bid, ya masya Allah. Ya, maka tidak boleh. Fa'in nawadzalika lam yasih. Kalau misalnya dia meniatkan puasa Senin Kamis, maka tidak sah sebagai puasa Senin Kamis, li'annahu lam yanwi Ramadan, karena dia tidak meniatkan Ramadan, bahkan tidak sah puasanya juga, bahkan tidak sah puasanya juga, karena niatan amalan wajib itu enggak boleh disamakan dengan niatan amalan sunnah, gitu ya. Jadi tidak sah sebagai wajib, tidak sah sebagai sunnah. Dia niatan sunnah, maka enggak kena wajibnya. Kecuali kalau dari atas ke bawah dia niatan wajib tapi kena sunnah, itu bisa. Paham enggak? Seseorang niatan wajib, dia kena sunnah kalau memang ada sunnahnya. Tapi kalau dia niatan sunnah enggak kena wajib. Ngerti enggak di sini jemaah? Misalnya antum masuk ke masjid ini muhsinin, kemudian salat tahiyatul masjid. Apakah kena enggak pahala salat subuh? Kena enggak keabsahan salat subuh? Enggak lah. Gitu kan? Selain juga salat subuh belum ditunaikan, baru tahiyatul masjid, baru qabliyah. Taib. Kemudian antum masuk masjid udah mendapati jemaah dan imam sudah lagi pada salat. Maka antum boleh enggak kemudian salat 2 rakaat qabliyah masjid, salat 2 rakaat tahiyatul masjid independen gitu? Sah enggak? Enggak boleh. Antum harus apa? Ikut jemaah. Salat apa? Salat subuh. Oke, sekarang antum masuk mendapati imam dan jemaah pada salat subuh berjamaah. Antum masuk shaf niatan salat subuh, dapat enggak pahala tahiyatul masjid?
Dapat. Jadi ketika niatan wajib, antum dapat sunnahnya juga. Tapi ketika niatan sunnah, antum nggak dapat wajib. Gitu ya. Ya, seperti itu. Maka orang-orang yang baru masuk masjid dan mendapati jemaah itu sudah sholat berjamaah, dia ikutan sholat berjamaah, maka dia dapat pahala wajib dengan niatan wajib dan dia dapat pahala sunnahnya. Tapi kalau misalnya ya, dia sholat subuh nih, pada sholat subuh dia masuk ikut nimbrung dengan orang-orang sholat subuh tapi dengan niatan sholat tahiyatul masjid. Ini bingung nih orang bingung nih, pening dia mungkin. Ya, orang pada sholat subuh dia ikutan nimbrung tapi niatan qobliyah subuh misalnya, ini bingung nih orang nih ya. Makanya seperti ini tidak sah, bahkan bisa dianggap tidak sah sholatnya karena nggak jelas ini orang ini ya. Mungkin ada kesalahan di konstruksi pikirannya kali ya. Ya gitu. Ya li'annahu lam yanwi Ramadan wala yasih az-zaman li siwa. Karena dia tidak meniatkan puasa Ramadan dan tidak sah di zaman itu untuk selain puasa Ramadan. Maka tidak boleh ada puasa lain selain puasa Ramadan di bulan Ramadan. Enggak boleh. Harus puasa Ramadan. Ya begitu, wallahu a'lam. Taib, ada soal di sini, ikhwan? Enggak ada pertanyaan? Ya, fadhil Pak, silakan Pak. Gimana Pak? Aha. Ya. Oh, untuk musafir. Makanan, Pak. Untuk musafir. Oke. Oke. Yang pertama sama-sama. Kalau di Mekah itu dilihat di Mekah dia berapa hari? Ya, dilihat dia di Mekah dia berapa hari, ya. Kalau dia 4 hari atau kurang dari 4 hari, maka dia boleh dikategorikan musafir. Sehingga tidak puasa, tidak apa-apa. Tapi kalau program travel di Mekah itu lebih dari 4 hari, maka dia tergolong mukim. Ya, tergolong mukim. Hanya saja tetap bisa dianggap sebagai musafir ketika memang dia di Mekah itu lebih menyibukkan diri di masjid, bukan di hotel. Begitu. Jadi wallahu alam yang ketika itu tidak puasa, maka itu dimaklumi. Ya, karena mungkin statusnya musafir. Ya, begitu. Kemudian yang kedua, yang terbiasa menjual makanan di luar bulan Ramadan untuk para musafir, karena yang dia jual kepada para musafir, maka boleh. Ya, selama itu memang lokasi dan urufnya dianggap ini jualannya rata-rata musafir yang beli. Adapun ternyata yang beri adalah warga lokal, selama dia nggak tahu itu warga lokal maka nggak masalah, karena dikembalikan kepada hukum umumnya yaitu musafir. Maksudnya nggak masalah di penjualannya. Adapun pembelinya orang lokal, ya ini gimana dia buat apa itu makanan siang-siang, gitu Pak. Jadi nggak apa-apa, insya Allah nggak apa-apa. Selama memang umumnya buat musafir, ya gitu ya. Taib, ya mungkin cukup sampai sini insya Allah. Jazakumullah khair jaza, barakallahu fikum jami'an. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Insya Allah kita ketemu besok lagi. Lanjutkan kitab As-Siyam juga. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.